Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, warga Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes Teh Cita. Bapak Damang. Alhamdulillah samulihna. Baik, Bapak bangga nih disapa dulu warga Bandungnya, Ya. sekaligus memperkenalkan diri. Assalamualaikum wargi Bandung sadayana. Ya, saya Lurah Isola Beben Rubianto, Kecamatan Sukasari. Terima kasih telah kedatangan kru dari broadcast Diskominfo Kota Bandung. Atur nuhun. Baik, Bapak terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih Pak untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya seputar yang ada di Kelurahan Isola. Bapak kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak menjabat sebagai Lurah Isola? Dari 2023 Maret ya, setahun lebih. Sudah setahun lebih ya Pak ya. Baik, kesan-kesannya bagaimana Bapak? Ya, kesan-kesan luar biasa. Luar biasa menantang, penuh tantangan di setiap wilayah, setiap ini punya potensi masing-masing, tantangannya masing-masing. Dan itu kita justru yang membuat semangat. Betul sekali. Kita bekerja penuh tantangan, kita semangat. Betul sekali. Mungkin ini yang menambah semangatnya karena di depan kantornya banyak jajanan ya Pak ya. Karena kan ini di betul itu plusnya. Itu kan sepanjang Geger Kalong tuh wah kuliner aja ya. Kuliner. Itu mungkin salah satu yang bikin Bapak semangat pastinya. Plus tapi PR. Betul sekali. Tapi sebelum itu Bapak mohon kiranya nih bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Isola. Silakan. Baik, Kelurahan Isola ini merupakan kalau rekan-rekan di Sukasari menyebutnya Tribun Utara. Kalau kita lagi rapat, enggak Tribun Utara, itu yang dimaksud Tribun Utara itu Isola. Oh, mengapa Bapak disebut seperti itu? Karena memang yang paling utara, kelurahan yang paling utara. Betul. Karena Isola ini merupakan salah satu kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Sebelah utara kami adalah KBB. Batas kami yaitu Desa Gudang Kahuripan sebelah utara, kemudian sebelah barat Geger Kalong, sebelah selatan Geger Kalong, kemudian sebelah barat ada Ciwaruga, dan yang sebelah timurnya adalah Cidadap, Kelurahan Ledeng, Kota Bandung. Jadi ada dua kabupaten yang bersinggungan dengan kami, yaitu satu kabupaten, dua desa, Ciwaruga dan Gudang Kahuripan, sama-sama Kabupaten Bandung Barat gitu. Nah, ini merupakan tantangannya karena kami istilahnya merupakan perbatasan. Perbatasan itu banyak tantangannya, dari mulai segi kependudukan, kemudian juga dengan perbatasan-perbatasan ada aliran sungai, dan juga mungkin ada demografi, kondisi situasi budaya yang mungkin agak berbeda dengan yang tersentralistik di pusat kota. Baik. Lalu Bapak untuk jumlah penduduknya sendiri nih Pak, jumlah di Kelurahan Isola ada berapa? Penduduk kami 11.955. Karena ada pemilu, jumlah DPT kami sekitar 10.037. Kalau jumlah RW-nya ada 6 RW, RT-nya ada 25 RT. RW yang paling kecil jumlah penduduk yaitu RW 5. Meskipun sebetulnya luas wilayah ya rata-rata. Hanya saja di RW 5 itu katakanlah habis oleh UPI. Habis oleh UPI-nya kan, UPI-nya luas gitu kan ya. Ditambah itu yang unik di RW 5, penduduknya rumahnya ada semua, cuman nggak ada orangnya. Orangnya banyak, tapi bukan yang punya rumah, yang kontrak gitu. Dan mungkin banyak kos-kosan juga ya Pak ya daerah sini ya. Betul. Jadi ya itulah yang di RW 5 seperti itu, karena memang diasumsikan mereka peluang usaha lah untuk mereka. Jadi kami tidak melakukan larangan seperti itu. Ya silakan saja kalau memang memiliki untuk dilakukan upaya kontrakan usaha menambah penghasilan seluruh warga, ya silahkan. Dan itu merupakan berkah bagi warga kami karena memang ada edukasi atau pusat pendidikan edukasi di sana yaitu UPI gitu. Betul sekali. Jadi memang banyak sekali kos-kosan, kontrakan di sini karena ada 2 universitas juga di sini ya Pak ya. Ya itulah, ada Universitas Pendidikan juga sebetulnya ada
lagi itu Darut Tauhid juga Oh sangat betul, iya, itu itu juga sangat membuat memang buat padat ya Pak ya. akses ini menjadi crowded lah gitu Betul ya. betul. Ini memang luar biasa padat sekali. Mungkin Pak lebih padatnya ini sama pendatang ya Pak ya? Bisa Betul. dibilang seperti itu ya? Pendatang, pelajar, Betul itu. mahasiswa, sekian persennya pedagang. Iya, Ada betul. pedagang yang dari luar banyak. Nah, Karena itu. memang ada gula, ada semut. Nah, Di sini gulanya itu kan ya itu tadi ada pusat-pusat pendidikan di iya sini. betul sekali. Otomatis mereka mungkin datang mencari peluang usaha. Betul. Gitu. Apalagi ini kalau misalkan di bulan Ramadan ya Pak ya, Geger Oh Kalong, itu. wah, itu makin banyak itu Ya, jumlahnya ya untuk ya. pedagang sendiri. Baik. Nah Bapak, si program Ngariung ini tuh kita keliling nih Bapak ke setiap kelurahan yang ada di Baik. Kota Bandung mencari potensi Oke. kewilayahan nih Pak yang ada di Ya. kelurahan masing-masing. Oke. Kalau di Kelurahan Isola sendiri nih Pak, ada apa saja Pak potensi kewilayahannya Pak? Jadi itu tadi salah satunya potensi kita yang pertama ada potensi pendidikan itu tadi. Iya. Bisa disebut wisata edukasi dan juga wisata religi. Ya, kami selalu bekerja sama baik dengan pusat-pusat pendidikan tersebut, apakah dengan Darut Tauhid maupun dengan UPI. Gitu. Kalau dengan Darut Tauhid sudah terjalin kerjasama dan pengelolaan sampah seperti itu ya. Ya kami terima kasih kepada seluruh lembaga-lembaga yang ada di kami itu sangat berdaya. Gitu. Kemudian yang kedua karena kami berbatasan itu ada potensi yang dianggap mungkin bagi warga untuk lokal itu wisata meskipun belum booming kemana-mana. Tapi kami mencoba melakukan penataan-penataan di sana. Memang ada semacam perawatan terhadap terowongan, salah satunya waktu itu pada saat zaman Belanda dibuat. Terowongan itu mengalir, ini disebut terowongan Cai Coblong. Nah, ini suatu potensi yang kedua. Kenapa disebut potensi yang kedua? Karena air itu bukan air murni sungai, tetapi anak gitu, yang dibuat sodetan oleh manusia. Itu anak sungai dari mana? Anak sungai Ciberem dari atas. Kemudian kenapa orang tua kita zaman dulu warga Isola membuat sodetan tersebut untuk mengaliri melewati ke Isola. Jadi dulunya kan hanya pinggir ke sana. Sekarang kemudian di Sodet terowongan itu dibuat pada saat zaman Belanda, akhirnya bisa mengaliri masuk ke wilayah Isola. Dibelokkan sehingga bisa dibuat zaman dulu makan bersih mungkin mandi cuci kakus di situ. Kalau sekarang hanya untuk kolam dan pengairan bagi peternakan dan pertanian. Karena memang airnya subur kan dari atas itu ada kotoran-kotoran sapi yang melekat di airnya sehingga dibuat pengairan untuk persawahan atau ladang semacamnya pertanian itu menjadi subur karena organik ya gitu. Betul. Ya itulah berkah sebenarnya. Kalaupun kering di Isola ini nggak pernah kekeringan sebetulnya. Kalaupun musim kemarau gitu, mohon maaf. Jadi pada saat musim kemarau pun bisa dikatakan Isola tidak mengalami kekeringan. Ya Bapak. Air kolam sawah selalu tercukupi dengan air-air karena ada terowongan Cai Coblong. Terowongan Nah itu. di sekitarnya itu dibuat ada saung-saung dan juga lapangan. Itu sering anak-anak muda dipakai untuk tenda, untuk bercamping, kegiatan-kegiatan senam bagi ibu-ibu Sabtu Minggu gitu ya. Kemudian juga pernah ada pelatihan memakai ikat di sana karena memang pesona alamnya yang luar biasa. Betul. Ya. Cukup lumayan mungkin bagi kita sebagai yang di sini ya bisa menikmati secara gratis lah karena memang itu hanya diperuntukkan untuk kita semua saja. Dan itu sudah ada upaya dari kami bersurat ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, memang itu sudah dianggap masih diduga sebagai kebudayaan di sana. Cuman karena ini aksesnya berbatasan dengan aliran sungai, jadi aset-aset budaya yang berbatasan dengan aliran sungai ini adalah kewenangan provinsi, Mbak. Jadi nanti pihak kota yang melakukan ajuan bahwa ini masuk pada aset budaya itu nanti yang menentukan provinsi, karena berbatasan dengan sungai tersebut. Gitu. Iya. Jadi kami sedang berupaya gitu di sana ada cadas gantung bahwa itu di atas itu menjadi seperti semacam curug, tapi punya pesona aliran sungainya kemudian alamnya juga di sana. Jadi sehingga sering banyak orang mengakses di sana menjadi potensi yang wisata yang cukup lumayan lah untuk warga lokal. Gitu. Ya kemudian yang ketiga kami juga ada semacam UPPKA yang binaan UMKM. Ini banyak masalah perihal kuliner gitu ya.
ada makanan-makanan yang tersedia itu sudah masuk kepada bukan hanya kita yang konsumsi saja, tapi sudah masuk pada supermarket, Mbak. Ada egg roll, ada bangket, kemudian ada semacam kerajinan, craft gitu ya, dan juga apa kue-kue semacam yang cemilan-cemilan gitulah untuk warga masyarakat dan juga bisa dikonsumsi sudah masuk ke Toserba Borma Oh, oke. gitu. Jadi sudah Dan masuk ke itu toko-toko ya, Pak ya? alhamdulillah sudah masuk toko besar gitu kan Iya. kami menyambut positif lah hal apa Betul. yang dilakukan oleh warga seperti ini daripada kan seperti liar di PKL ini kan belum istilahnya terakui Iya, ya, betul. belum bisa dikatakan go public lah. Iya. Tapi kalau sudah misalkan masuk ke Ke toko besar toko ya, Pak ya? besar itu kami sangat merasa bangga sekali. Nah, kemudian di daerah RW 2 ini yang ketiga ada semacam pengelolaan sampah. Ada pengelolaan sampah yang kami sebetulnya statusnya kerjasama. Itu pengelolaan sampah menggunakan mesin untuk membuat briket. Mungkin Mas kita kenal ada pengelolaan sampah untuk dibuat batu bata, dibuat apa. Di sana dibuat briket dan aluminium, Mbak. Biji aluminium. Kelemahannya itu adalah bukan milik kita gitu ya. Memang alatnya bukan milik kita dan lokasinya bukan di kita. Namun demikian pengelolaannya Bapak Ketua RW 02 Isola sendiri Oke. sebagai manajer operasional di PT Nawasena. Jadi kami berhasil melakukan upaya kerjasama dengan PT Nawasena. Gitu. Itu yang menjadi poinnya sebetulnya kerjasamanya itu yang bisa dilakukan dengan kami. Jadi sampah organik itu yang ada di RW 2 dan RW 01 kalau misalkan terjadi overload itu biasanya diangkut oleh Pak RW 02 itu dikirim ke sana, dicacah, digiling kemudian menjadi briket, Mbak. Untuk yang briket itu. Iya. Briket itu adalah bahan bakar biasanya digunakan untuk para UMKM sendiri. Ada kompor khusus sehingga lebih panas, lebih murah dan juga lah efektif efisien gitu kan. Tukang kerupuk, tukang tahu, tukang pindang itu pakai briket itu sudah mulai banyak gitu ya. Oke. Jadi dari sampah gitu ya. Sehingga sampah itu didaur ulang bisa menjadi komoditi gitu. Bukan hanya sekadar mungkin dibakar selesai. Iya. Tetapi ini menjadi komoditi utama gitu. Kita buang tapi kita bisa jadi hasil komoditi. Nah, ini upaya yang kemudian impian saya ke depan untuk bisa dilakukan oleh ke seluruh RW kalau ini sudah beroperasional dan menampung banyak. Gitu. Maksud saya begini, seluruh sampah-sampah yang di setiap RW bukan hanya 21 saja, ini bisa bikin sistem tabungan. Nanti dikelola oleh Pak RW 02 sendiri sehingga berapa sampah organik yang dibuang ke sana, kemudian dihitung, kemudian nanti hasil daripada briket kan ada daya jualnya ya Mbak ya Teh Cita, dan Iya. nanti itu bisa kembali lagi ke RW-nya. Misalkan di sekian kintal RW 01 sampahnya itu bisa setengah briket. Kalau misalkan satu kintal sampah organik hasil briketnya biasanya 500. Iya. Ya, Betul. itu udah perbandingannya setengah. Jadi misalkan 1 ton berarti ya setengahnya dari 1 ton bisa dihasilkan briketnya. Gitu. Ya, kemudian selanjutnya juga di RW 05 ada kampung mural gitu ya, kampung mural. Kampung mural ini terbentuk karena memang adanya benteng tembok UPI Benteng tembok UPI. yang Oke. mengelilingi UPI. Ha-ha. Nah, kenapa di kemudian warga ini kami hanya merupakan pendampingan saja. Pada saat di benteng akhirnya kan yang membentengi mah enak ya, terlindungi ya UPI-nya gitu. Iya. Nah, yang dibentengi ini kan jadi suram, sumpek sini kan di sini rumah-rumah penduduk Iya. ya. Di sini UPI. Ya ini di bentengnya itu kan jadi semacam apa ya? Daripada kosong, kemudian warga masyarakat berinisiatif dan juga kami dukung melalui forum RW dan juga RW-nya sehingga mereka mampu melakukan upaya-upaya yang fantastis
untuk melakukan lukisan-lukisan mural dan juga pesan-pesan sosial. Kalau boleh dicek nanti Iya. ada pesan yang religi, pendidikan, agama gitu. Ada yang sekedar semacam hanya untuk main-main, gambar anak-anak semacam gitu. Itu semuanya ada di sana dan juga dilukis oleh warga setempat. Sehingga bukan menjadi sumpek lagi pada saat jalan malam, tapi justru sekarang sering dipakai nongkrong-nongkrong. Oh. Karena ada dibuat salah satu dekat UPI itu ada kolamnya, kolam ikan, kemudian dibuat ada beberapa tenda untuk warga setempat melakukan upaya semacam penjualan makanan minuman ringan. Dan juga dekat pintu akses gerbang UPI tetapi dalam gang. Ada. Jadi mahasiswa juga bisa Bisa masuk ya tetap. keluar itu. Keluar. Nah, keluar akses itu yang menjadi daya tarik juga gitu Iya. kan, sehingga mereka bisa sebelum masuk atau keluar mereka bisa istirahat, duduk-duduk, menikmati suasana, menikmati makanannya dan juga menikmati muralnya. Nah, Oke. gitu. Itu sepanjangnya sudah sampai dengan pelosok-pelosok itu sudah kami upayakan pakai mural. Meskipun ada beberapa yang masih kosong, tapi kami yakin ke depan dengan program pemberdayaan masyarakat, anggaran pemerintah dari Kota Bandung kami menyediakan untuk yang RW 5 ini nanti ke depan bisa seluruhnya di mural, gitu kan. Baik. Agar masyarakat suasananya ceria. Gitu. Baik. Itu yang membuat muralnya juga warga dari RW 05 Ya, Pak? ya. Wow, luar Kadang-kadang biasa. kalau misalkan ada KKN itu Iya, mahasiswa ikut. Nah, KKN dari mahasiswa jadi UPI, mereka juga ikut, kerjasama. apalagi yang bisa Betul. mewarnai, menggambar Nah, gitu ya. Itulah yang Oke. menjadi masuknya itu ada pemberdayaan di situ. Ada warga setempat dan juga kolaborasi dengan mahasiswa. Wow, betul. Itu sejak kapan Bapak kalau boleh tahu? Itu sebelum kesini sudah ada beberapa Sunan Kusam. Gambarnya sudah ada dulu Sudah juga. ada. Sudah ada. Cuma sekarang mungkin di Nah, pada saat saya kesini, perbarui. saya mencoba melihat, oke lah kita tambah, Oke. tambah dengan. Jadi sebetulnya kelurahan kami hanya melakukan pendampingan dan motivasi saja. Sebetulnya yang kekuatannya itu ya memang warga setempat. Iya. Yang sudah memang kami dorong warga setempat yang memang sudah sangat antusias dan punya sense of belonging lah untuk wilayah tersebut. Berkarya juga ya Pak ya. Oh, iya. Luar biasa. Lalu apa Pak respon dari masyarakat sendiri Pak? Apa khususnya yang warga setempat? Sangat-sangat antusias, jadi sangat simpati karena memang dari tadinya kan Teh Cita lihat kalau yang namanya tembok ya Ya kosong kosong hampa gitu ya. belakang gitu. Kalau kita jalan-jalan tuh gimana gitu ya, Merasa orang sariun temen gitu ya. gitu. Sekarang Apalagi ada kalau gambar-gambar mural kan cantik, indah. Iya ya, diperindah. Jadi mungkin respon masyarakat juga pastinya Jadi positif kalau ya Pak ya. diterangi lampu juga kan tidak Jadi nganggap bagus, black. iya. Kan jadi keluar. Jadi bagus ya. Kalau keluar ada warna-warninya gitu. Kan jadi orang jadi tidak takut, tidak suram, tidak sumpek, tapi juga menimbulkan keceriaan lah di warga Nah, masyarakat. betul. Menjadi senang lah. Nah. Happy itu bagian daripada kami untuk menaikkan indeks kepuasan masyarakat juga. Betul. Ya. Memberi efek itu juga ya Pak ya. Ya, itu. Baik, lalu ada apa lagi Pak potensinya? Ya, kita juga di sini ada seni babarongan. Babarongan. Sekitar tahun 80-an ini warga ini sepertinya ada akulturasi dengan warga. Ya, memang kalau barongan itu kan dari China ya. Betul. Hanya saja kemudian kita di sini atas informasi dari warga masyarakat pada sekitar tahun 80 itu menjelma menjadi kayak diinovasi. Kalau barongan itu kan kayak naga ya. Iya. Kalau di kita bukan naga, memang ada naganya, tapi ada sapi, kuda gitu ya. Jadi semacam ada hewan-hewan yang kemudian pada saatnya dulu, zaman dulu ini untuk mengiringi pencak silat. Oh. Awalnya Ya Pak ya. Kemudian karena seiring dengan waktu bukan hanya pencak silat kesini-sini seringnya adalah hanya sekedar dalam pemenuhan misalkan ritual adat. Dari ritual adat ke hajatan gitu. Oke. Dari kehajatan kemudian sekarang digunakan untuk edukasi pendidikan ke anak-anak. Itu namanya ubur Mbak gitu. Ulin di buruan itu salah satu inovasi itu, ulin di buruan. Kenapa kami mendukung program ini? Karena selain untuk menanamkan jiwa kemandirian anak dan juga keterampilan atau skill di luar gitu ya. Jangan sampai bergantung kepada kami tidak mau antipati terhadap teknologi, kami misalkan menyambut teknologi, namun pada saat anak-anak bergantung pada gadget,
kemudian seharian bermain gadget, kami khawatir akan dampak buruk. Harus Betul. berimbang. Betul. Jadi kami menerima kebudayaan baik teknologi dan apapun. Namun demikian ada yang perlu kami waspadai. Gitu. Dan kami menciptakan itu untuk agar anak-anak bisa istilah nama ngeriung di buruan lah, Iya. namanya ulin di buruan gitu, ngeriung di buruan gitu, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan lain secara verbal, lisan gitu ya, tidak hanya melulu kemudian menonton secara visual di mata, jadi mereka bisa dengan berkomunikasi bisa di lapangan juga gitu ya. Betul. Jadi itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga ada di kami ini ada pondok baca ya di RW 02 juga ini ada pondok baca Rizkullah. Ini program untuk sama seperti untuk mengurangi gadget. Di sana kami dirikan ada kerjasama dengan dosen UPI. Ya alhamdulillah kami manfaatkan potensi tersebut, kerjasama tersebut. Dosen-dosen UPI yang pada saatnya sekarang sudah mulai purna gitu kan. Masih senang dengan masyarakat. Kami datangi Bapak Ibu bagaimana kami misalkan mengadakan, oh iya siap kami, bukunya ada banyak Pak Lurah katanya. Disumbangkan buku-bukunya. Ada perihal tentang anak, kemudian ada perihal remaja, kemudian masakan, teknologi, segala macam edukasi, pendidikan, agama. Cukup lengkap sebetulnya di sana. Ada yang berbentuk komik juga lumayan, itu kan lebih menarik untuk anak-anak. Itu selepas pada asar di situ biasanya mereka anak-anak melakukan baca-baca. Meskipun tidak menampung sekelurahan karena memang ruangannya ukurannya sekitar 5x4 lah ya, 5x4, tapi di sana cukup representatif karena berdampingan dengan musola gitu. Meskipun memang di sana sekarang dikelola oleh pribadi yang oleh keluarga Bapak Profesor Samsu. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudah memberikan sumbangsih tenaga, pikiran dan juga buku-bukunya gitu di sana. Gitu. Baik, luar biasa. Bapak, tadi saya tertarik kepada yang seni babarongan itu. Itu memang ada tempat pelatihannya, Bapak? Ada di RW berapa tuh, Pak? Itu di RW 6 RT 6. Oke. Ya, dan itu juga salah satu unggulan pada saat kami KB Campernik di Kota Bandung. Iya. Kemarin kami ikut lomba juara Kampung KB ini keluarga berkualitas. Nah, Kota Bandung kami juara 1. Kemudian untuk tingkat provinsi Kampung KB kami, Kampung KB Campernik Iswara ini juara 3. Baik. Jadi memang ada tempat pelatihannya ya, Pak. Dan mungkin yang seperti tadi Bapak sampaikan ada seperti ritual adat ya, Pak ya. Itu kalau boleh tahu nih Pak, ritual adatnya tuh berapa tahun sekalika atau berapa bulan sekalika dan dalam event-event seperti apa sih Pak? Ritual adat kalau sudah mulai terkikis sebetulnya Maya Teh Cita. Cuman ya ada hanya setahun sekali. Ada ya. Setahun sekali. Biasanya ritual adat salah satunya ada untuk ritual adat ngaruat cai. Yang cai coblong itu. Oh iya. Bukan hanya menjadi tanggung jawab atau yang di kemeriahan RW 1. Karena cai coblong ini bagi masyarakat Isola itu sesuatu yang boleh jadi dalam tanda petik dianggap sesuatu yang sakral gitu. Ya Pak ya. Bukan sakral untuk disembah, mohon maaf ya. Sakral dalam arti sangat-sangat bermanfaat. Iya, betul. Karena kalau tidak ada cai coblong itu, warga Isola ini air dari mana gitu. Tidak dilintasi di tengah, hanya di pinggir di sana di RW 6 di bawah. Dan itu tidak naik ke atas kan, padahal Isola posisinya kan di atas. Tetapi karena di atas RW 1 ada terowongan cai coblong bisa dialiri. Nah, ini ke warga masyarakat Isola sampai ke bawah sampai ke Geger Kalong mungkin ya itu teraliri dengan baik sehingga 1 tahun sekali itu biasa ada misalkan hajat coblong disebutnya. Seluruh RW 1, 2, 3, 4, 5, 6 istilahnya tumplek ke sana. Di sana ada perwakilan termasuk misalkan ada seninya yang ditampilkan. Ya itu tadi kalau misalkan mereka naik ke atas, misalkan ini seni babarongan, misalkan ditampilkan. Atau kadang juga ada hajat-hajat di warga masyarakat ditampilkan gitu. Dan ini yang mengelola, yang menampilkan, yang bagi kami kebanggaan kami adalah anak-anak muda, remaja gitu. Ya, nah itu yang menjadi
potensi mereka masih berkenalan dengan budaya gitu ya. Ini yang harus kami rawat sebetulnya. Ya, Betul. itu. Nah, Bapak terakhir nih, jika ada wargi Bandung nih Bapak, khususnya yang remaja-remaja tadi ingin ikut bergabung dengan seni babarongan yang ada di Kelurahan Isola nih Pak, ini bagaimana Bapak? Boleh-boleh saja, silakan, boleh-boleh saja. Karena memang ada pengurusnya gitu. Oke. Abah Endang, ini Abah Endang, pengurusnya di sana dan juga bekerja sama berkolaborasi dengan Ketua Kampung KB, Oke. Ibu Wartini, gitu. Bisa di sana. Jadi harus menghubungi kemanakah atau? Boleh Ibu Wartini, boleh ke Pak Endang juga boleh, karena beliau yang ngurus. Karena Pak Endang pengurusnya, tapi lokasinya sekarang sekretariatnya di sekretariat yang PKA anak-anak yang dipakai oleh Bu Wartini Hidayat itu untuk pelayanan terhadap anak-anak. Jadi sekaligus di sana anak dan remaja gitu. Oke. Sekretariat di situ. Baik. bisa. Jadi nih jika wargi Bandung bingung nih, misalkan harus menghubungi kemana, mungkin bisa langsung DM Instagramnya Kelurahan Boleh, Isola ya Pak boleh, ya. boleh, Jadi silakan. mungkin boleh nanti wargi Bandung tanyakan nanti untuk informasi lebih lengkap, untuk alamat juga ya Pak ya. Nanti boleh langsung DM aja Instagramnya Kelurahan Isola, nanti untuk informasi lebih lanjut silahkan ditanyakan seperti itu wargi Bandung, karena kan ini luar biasa ya Pak ya, yang masih melestarikan budaya, apalagi seni babarongan juga nih Pak. Gak semua daerah punya nih Pak gitu. Jadi betul sekali yang tadi Bapak sampaikan, untuk anak kecil, untuk remaja tuh jangan selalu gadget ya Pak ya. Karena itu wah menurut saya sih sangat mengkhawatirkan ya Pak. Kalau kita misalkan dalam sehari semalam itu terus gadget, itu kasihan juga kepada anaknya ya. Gitu. Baik Bapak, barangkali ada yang mau disampaikan lagi Bapak terakhir? Ya, beberapa potensi ini memang tadi ada namanya sebetulnya. Namanya itu kami angkat jadi inovasi. Betul. Kayak seperti pengolahan sampah, ada namanya jadi ngabret. Ngolah sampah jadi briket gitu ya. Kemudian pengolahan sampah ada nyalur, nyaah, kalembur, urus, runtah, rerewang. Ini bank sampah yang ada di Isola. Siapakah pelaku-pelaku yang melakukan pengumpulan sampah ini? Ini yang jadi kami bangga juga, mahasiswa UPI dan mahasiswa DT. Nah, jadi mereka kesini bukan hanya untuk jajan, kesini bukan hanya menimba ilmu, tapi ada kontribusi positif yang kami banggakan. Mereka orang luar, mungkin orang luar daerah, tetapi kami berdayakan dan mereka mau, dan juga mereka. Dan yang unik ini kalau mahasiswa UPI ini dan atau mahasiswa DT, kalau ke sini itu bukan pakai karung yang sampah anorganik ini ya. Kalau yang sampah organik itu briket, yang anorganik ini yang nyalur. Kalau kayak kertas, bekas minuman, botol plastik. Nah itu pakai koper Mbak. Pakai koper. Bukan karung atau kresek. Koper ya. Koper, ya dikoperin. Nanti di dalamnya itu ada buku-buku, ada botol minum, itu desain di sini. Dan itu ada catatan-catatan yang 1 tahun sekali itu bisa dibuat untuk mungkin bagi yang ingin kemudian ditukar misalkan dengan uangnya, mangga silakan. Dan itu bisa buat lumayan juga kalau mau misalkan lebaran atau apa gitu ya. Betul. Mungkin tidak sampai untuk tapi lumayan lah untuk bagi mereka ya, mahasiswa sesuatu yang daripada terbuang tidak terpakai dan kemudian dikumpulkan. Betul. Gitu ya. Bapak itu ditukarkannya di kelurahan atau di tempat lain? Ya di sini itu nanti kan ada buku di kelurahan juga ya. Catatan tabungannya di sini. Ada di sini ya tabungannya ya. Oke, luar biasa. Udah dibantu oleh Kasih Ekbang dan juga rekan-rekan lain, tim yang lain ya untuk membantu pencatatannya gitu. Baik. Itu untuk yang runtah gitu ya. Terus kemudian juga ada beberapa potensi yang untuk atasi stunting, kami alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan hotel. Jadi kalau Teh Cita nanti ingin bukti-bukti kerjasamanya, mangga nanti kita sampaikan. Kami ada bukti tertulisnya, kesepakatan dan MOU. Jadi kami bukan hanya menyatakan dari kami dengan Darut Tauhid pada saat Kang Empos itu ya, penanganan sampah, kami kerjasama. Dengan hotel ini yang atasi stunting ini namanya Katel Besi. Kolaborasi dengan hotel bersama atasi stunting. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah hotel Grand Mercure itu yang ada Setiabudi. Itu biasanya mereka memberikan dukungan terhadap anak-anak dalam perihal pemberian makanan tambahan. Dan juga kalau misalkan ada hari-hari besar mereka mengumpulkan anak-anak ke sekitar. Itu bentuk CSR mungkin ya bagi perusahaan mereka. Dan juga
pernah sekali ada hitanan massal. Jadi itu kan untuk kesehatan bagi kami ada suatu untuk kesehatan masyarakat juga di bidang anak-anak gitu ya. Sasarannya meskipun ke anak-anak, tapi itu anak-anak juga kan termasuk warga kami. Itu sangat membantu lah, sangat membantu program tersebut dan juga pemberian makanan tambahan yang dari hotel ini kan makanan yang cukup dikatakan sangat baiklah buat tambahan makanan bagi mereka. Dan ini penerimanya tidak bisa sembarangan gitu ya. Yang sudah tercatat biasanya di DTKS. Jadi di data itu kami sampaikan misalkan sekarang 10 atau 20, nah itu yang kami datangkan mereka dan pihak hotel yang memberikan gitu. Kami hanya dampingi ke rumah-rumah ya. Dan itu baru sampai sekitar saja, belum sampai ke sini. Tapi ke depan kami jajaki lagi kalau untuk sampai seluruhnya. Saya kira kalau seluruhnya juga kan hotel tidak ini. Betul. Dengan sedikit itu saja kami sudah berterima kasih dan cukup menggembirakan sebetulnya. Grand Mercure Hotel ya Pak Grand ya? Mercure Hotel itu dengan Pak, kami selalu berhubungan dengan Pak Alto. Terima kasih Grand Mercure Hotel gitu ya. Juga dengan Gumilang Sari kami dengan penanganan sampahnya sudah luar biasa itu dalam hal penanganan sampah organik gitu, dengan Ngabret. Kalau Ngabret kalau Katel Besi dengan Grand Mercure, kalau Ngabret dengan Gumilang Sari, Hotel Gumilang Sari yang masih dua-duanya di Setiabudi atas gitu. Jadi ada Katel Besi. Kemudian ada apa yang tadi itu Gemari ya, gerakan masyarakat Madani Insan Mandiri gitu ya. Gemari itu yang baca-baca buku seperti tadi seperti di Pondok Baca Rizkullah di RW 2 seperti itu. Kemudian ada program lansia dan anak-anak juga antariksa gitu ya gitu. Itu banyak sekali yang bisa kami dampingi di masyarakat dan sangat bermanfaat gitu. Untuk lansia ini juga kami menjadi perhatian penting karena mereka juga merupakan bagian dari sebetulnya potensi yang katakanlah mereka juga bisa memberikan potensi yang bermanfaat gitu. Jadi bukan hanya usia produktif saja yang potensi, tetapi yang lansia juga sebetulnya potensi dalam bidang apa? Mungkin dalam bidang bidang masukan, nasihat dan segala macam. Mereka juga masih punya gitu potensi-potensi dan kami selalu datangi dan restui. Dan restu mereka serta nasihat mereka sangat bermanfaat bagi kami. Bagi kami mungkin kami semangat bekerja, bagi beliau-beliau semangat memberikan nasihat. Itu juga merupakan sebagai amunisi bagi kami gitu ya untuk melaksanakan program-program yang baik terkait dengan dukungan terhadap upaya program kebijakan pemerintah Kota Bandung gitu ya. Betul. Luar biasa. Jadi memang selain potensi kewilayahan banyak juga ya Pak ya inovasi-inovasi di kelurahannya juga termasuk yang tadi sampah aja ada dua ya Pak, ada dua inovasi ya. Luar biasa termasuk mahasiswanya juga nih Pak yang ada di sini. Kuncinya satu Teh Cita. Sosialisasi Pak? Bukan. Apa Pak? Masyarakat yang berdaya. Luar biasa. Dan lurah bukan apa, itu bukan siapa-siapa. Betul. Masyarakat di sini. Jadi memang saling ya Pak ya dengan masyarakat juga ya Pak. Kalau kita sebagai aparatur pemerintah dengan baik dan enak ke warganya timbal baliknya luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak perlu banyak kita misalkan melakukan istilahnya inisiasi untuk memerintahkan atau upaya, tetap pola-pola komunikasi yang baik dengan warga masyarakat akan menimbulkan timbal balik yang sangat baik juga terhadap kita. Dukungan itulah yang perlu kami pupuk, kami pertahankan, kolaborasi seperti itu yang kami sebetulnya butuhkan untuk mendukung kebijakan program pemerintah. Tanpa ada warga masyarakat yang berdaya, kami sangat ketika masyarakat berwah, kami sangat bangga. Pemberdayaan masyarakat yang seperti itu dukungannya luar biasa ya, kami sangat-sangat terhadap seluruh warga Isola. Hatur nuhun warga Isola untuk dukungannya, kolaborasinya, bantuannya juga ya Pak ya. Itu sangat membantu. RW-nya yang luar biasa. RW-nya ya Pak ya. RW-nya luar biasa. RW, RT, ibu PKK juga sungguh luar biasa bantu kami. Semuanya gotong royong ya Pak ya. Gotong royong. Dan itu katakanlah mereka dalam tanda petik kan tidak ada yang memberikan gaji istilahnya ya. Betul. Mereka bersukarela untuk membangun wilayahnya sendiri. Lurah hanya mendampingi dan memotivasi.
Luar biasa warga Isola. Baik. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas Terima kasih, Teh Cita. informasinya. Ya, terima kasih. Sudah memberikan informasi seputar yang ada di Kelurahan Isola, dari potensi inovasi dan masyarakatnya terutama luar biasa. Oke. Bapak semangat terus ya. Semangat Sehat selalu terus. pastinya. Iya. Apalagi untuk sosialisasi terkait sampah juga ya Pak ya. Ya, masih Nah, itu banyak kembali PR. ramai juga pada saat Masih ini. banyak PR. Baik, sekali lagi Bapak, hatur nuhun Bapak Hatur nuhun untuk Teh Cita waktunya. beserta seluruh kru broadcast dari Diskominfo Kota Bandung. Hatur nuhun. Baik, ya wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.